Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vinka Wahyutami dan dalam UAS Soft Skill kali ini kami membahas yaitu kasus mengenai Johnny G. Plate yang terkait kasus BTS Bakti Kominfo. Identifikasi kasusnya adalah Kejagung atau Kejaksaan Agung ini menetapkan Menkominfo Johnny G. Plate ini sebagai tersangka terkait kasus BTS Bakti Kominfo. Johnny G. Plate juga langsung ditahan usai menjalani pemeriksaan pada Rabu 17 Mei 2023. Nah, untuk klaim faktual, contohnya adalah Johnny menjadi terdakwa bersama Direktur Utama Bakti Kominfo, Anang Ahmad Latif, dan tenaga ahli Human Development atau HUDEF Universitas Indonesia tahun 2020 Yohan Suryanto, kemudian Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Gelubang Menak Simanjuntak, Account Director of Integrated Account Department PT Huawei Tech Investment, Mukti Ali, Komisaris PT Solitech Media Synergy, Irwan Hermawan. Berikutnya untuk klaim nilai, contohnya adalah Johnny G. Plate didakwa telah merugikan keuntungan negara sebesar 8,32 triliun rupiah dalam proyek penyediaan menara base transceiver station atau BTS 4G dan infrastruktur pendukung 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika Kominfo tahun 2020 hingga 2022. Sedangkan untuk klaim subjektif, contohnya adalah Johnny pun mengaku mengerti tetapi ia menyatakan tidak pernah melakukan tindakan yang didakwakan oleh jaksa. Kami memilih kalimat tersebut sebagai klaim subjektif karena penulis menggunakan kata mengaku yang digunakan seolah dia sadar akan kesalahannya. Sedangkan konteksnya di sini adalah saat jaksa menanyakan pemahaman Johnny Plate atas dakwaan yang tadi dibacakan. Dan kemudian untuk yang terakhir, klaim non-subjektif, contohnya yang kami temukan di artikel adalah saat Johnny dibacakan dakwaan atas tuduhan korupsi yang dilakukannya oleh jaksa dan ia mengatakan bahwa ia akan membuktikannya. Alasannya adalah klaim nanti akan saya buktikan oleh Johnny memiliki dua sisi nilai, di mana dari pihak Johnny memiliki kepercayaan bahwa Johnny tidak bersalah, sedangkan pihak kepolisian dan KPK mempercayai akan adanya bukti kuat untuk membuat Johnny sebagai tersangka. Tersangka korupsi yang terlibat dalam kasus ini adalah Direktur Utama Bakti Kominfo, yaitu Anang Ahmad Latif, lalu Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Galumbang Menak Simanjuntak, kemudian ada tenaga ahli Human Development Universitas Indonesia tahun 2020, Yohan Suryanto, Mukti Ali selaku Account Director of Integrated Account Department PT Huawei Tech Investment, dan Irwan Hermawan selaku Komisaris PT Solitech Media Synergy. Dan tersangka ke-6 adalah Johnny G. Plate selaku Menkominfo. Proyek BTS bertujuan untuk memperluas jaringan layanan internet hingga desa dan meningkatkan konektivitas telekomunikasi nasional dengan fokus pada wilayah terdepan, terpencil, dan tertinggal atau 3T. Dugaan korupsi dalam kasus proyek BTS terkait dengan dugaan aliran uang, penerimaan fasilitas, dan pembayaran yang tidak sesuai pada dalam proyek ini. Proyek ini telah berlangsung sejak 2006 dan direncanakan berlanjut hingga tahun 2022 lalu. Kemudian, dugaan kasus korupsi BTS 4G mulai muncul pada pertengahan tahun 2022, tepatnya pada 25 Oktober 2022. Proyek BTS 4G dilaksanakan di wilayah terdepan, terpencil, dan tertinggi atau 3T seperti Papua, Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, dan NTT. Proyek BTS 4G dilakukan untuk meningkatkan konektivitas telekomunikasi nasional dan memperkecil kesenjangan digital antar lapisan masyarakat, sesuai dengan arahan Presiden RI Joko Widodo untuk melakukan percepatan transformasi digital di seluruh tanah air. Saya akan sedikit menjelaskan tentang argumen dan juga counter-argumen yang terdapat pada kasus korupsi Johnny G. Plate. Argumennya adalah Johnny Plate mengklaim bahwa proyek BTS 4G yang ia lakukan sudah sesuai dengan arahan Presiden Jokowi sebagai inisiatif untuk mempercepat transformasi digital. Counter-argumennya adalah klaim Johnny tidak membebaskannya dari tanggung jawabnya sebagai menteri yang bertanggung jawab dalam pengawasan dan juga pelaksanaan anggaran dalam proyek tersebut. Jokowi sebagai presiden juga tidak mungkin memberikan arahan menteri-menterinya untuk melakukan korupsi,
sehingga seharusnya klaim tersebut tidak valid. Argumen yang kedua, Johnny Plate mengklaim bahwa ada penerimaan uang oleh beberapa pihak lain dalam proyek BTS 4G yang menandakan bahwa ia bukanlah satu-satunya orang yang terlibat dalam kasus korupsi ini. Ia juga memberikan sinyal bahwa ada pelaku lain yang ikut menerima uang dalam jumlah yang lebih besar daripada yang ia terima. Counter argumennya, klaim Johnny tersebut tidak mengubah fakta bahwa ia sendiri terlibat dalam kasus korupsi tersebut. Setiap individu yang terlibat harus bertanggung jawab. Meskipun Johnny mengklaim bahwa ada pelaku yang lebih besar yang terlibat, klaim tersebut harus didukung dengan bukti dan fakta yang jelas. Klaim tanpa bukti tidak cukup kuat untuk mengesampingkan tanggung jawabnya sebagai individu yang terlibat korupsi. Pola deduktif merupakan penalaran yang bergerak dari hal yang umum atau general ke hal yang khusus atau partikular. Pola deduktif juga bertujuan untuk menarik kesimpulan dari premis-premis yang sudah ada. Terdapat beragam cara untuk penarikan kesimpulannya. Sekarang saya akan memberikan contoh dari kasus Johnny Gerald Plate yang mengkorupsi uang 8 triliun. Yang pertama adalah modus ponens. Contohnya adalah, jika Johnny korupsi, maka ia melanggar pasal 2 dan pasal 3 Jungto pasal 5 KUHP. Johnny melakukan tindak korupsi, maka ia dijatuhi pasal 2 dan pasal 3 Jungto pasal 5 KUHP. Yang kedua adalah modus tollens. Contohnya adalah, jika Johnny tidak bersalah, maka ia akan dibebaskan. Johnny tidak dibebaskan, jadi dia bersalah. Yang ketiga adalah silogisme kategoris. Contohnya adalah, semua koruptor apabila terdakwa dan terbukti bersalah akan dikenakan sanksi. Nyatanya dalam kasus Johnny, terdakwa sebagai koruptor dan terbukti bersalah. Jadi, Johnny dijatuhi sanksi, yaitu jika ditinjau dari kasusnya, ia mendapatkan hukuman 20 tahun penjara dan denda 500 miliar. Yang keempat, ada silogisme disjungtif. Dalam kasus Johnny terdapat contoh entah hanya Johnny atau ada pihak lain yang terlibat dalam kasus korupsi BTS 8 miliar. Setelah hasil audit, ternyata bukan hanya Johnny yang terlibat. Jadi terdapat pihak lain yang juga menikmati uang negara atau korupsi. Yang kelima adalah silogisme hipotesis. Dalam kasus ini terdapat contoh, jika Johnny dan oknum-oknum yang terlibat melakukan korupsi, maka negara akan merugi. Nyatanya, Johnny melakukan tindak korupsi senilai 8 triliun. Jadi, negara merugi. Nama saya Rinaldo Rizwan dan selanjutnya saya ingin menjelaskan mengenai argumen induktif. Argumen induktif adalah argumen yang pada kesimpulannya dihasilkan dengan kadar probable dari premisnya. Kesimpulan dari argumen induktif sendiri bersifat tidak konklusif, yang mana pada artinya kesimpulan tidak bisa dinyatakan benar atau tidaknya pada akhir. Pada kasus BTS 4G, terdakwa G-Plate, yaitu kasus BTS 4G sudah menyebabkan kerugian negara sebesar 8,32 triliun. Johnny Plate menyampaikan bahwa proses BTS merupakan arahan yang disampaikan oleh Presiden Jokowi melalui beberapa rapat yang dilakukan. Johnny Plate mengaku bahwa beliau hadir di salah satu rapat yang diadakan. Lalu berikut analisis dari kesesatan dari kasus Johnny G-Plate. Ketika Johnny G-Plate didakwa telah merugikan keuangan negara sebesar 8,32 triliun, Johnny Plate menyampaikan bahwa proyek tersebut merupakan amanat dari Presiden melalui rapat-rapat yang dilakukan, yang mana terkesan Johnny Plate melemparkan tanggung jawab kepada Presiden RI Jokowi.